Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita ya Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita sudah memasuki dalam minggu ketiga di bulan Desember di tahun 2020. Semua karena kasih penyertaan dari Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara saat ini kita mau kembali bersekutu bersama. Kita mau berikan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Biar semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, biar Tuhan yang semakin ditinggikan, biar Tuhan yang selalu ditinggikan, dimuliakan melalui setiap tindakan kita, perilaku kita, sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari kita mau sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Saudara, kita mau katakan, ya Engkau Raja yang kami agungkan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang paling kami tinggikan. Paling kami mau sembah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami saat ini boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berikan pujian kami mau berikan penyembahan kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, 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 amin. Kita mau berikan tepuk tangan saudara, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Dia Allah yang luar biasa, amin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita mau tetap bersuka cita, saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
sukacita dari Tuhan adalah nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Mungkin selama ini kita merasa banyak pergumulan dalam hidup kita, namun kita mau tetap percaya Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah untuk hidup kita. Kita mau tetap percaya. Kami mau berpegang teguh Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap
Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah lalu, dan kembali kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam persekutuan dengan Dikau melalui ibadah pada pagi ini. Mari Tuhan, Engkau akan pimpin dan campur tangan di dalam jalannya ibadah sampai pada selesainya. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan nyanyian pujian penyembahan kami berikan kepadamu. Karena kami tahu melalui pujian ada kuasa, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kini kami mau siapkan hati kepikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau beri hikmat kepada kami semua, urapi kami semua, kuasai seluruh keberadaan kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk belajar firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun kita tidak berdekatan secara fisik, tapi kita percaya bahwa kita dekat di dalam doa dengan persekutuan kita di dalam Tuhan. Dan walaupun Bapak Ibu Saudara masih beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berada dalam suasana Natal, dan di tengah situasi yang seperti kita hadapi pada saat ini, di mana banyak orang tidak leluasa, tidak bebas untuk merayakan Natal. Tapi kalau kita ada saat ini untuk sama-sama dapat memperingati hari Natal, itu anugerah Allah yang luar biasa buat kita. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, respon terhadap hadirnya Sang Natal. Respon terhadap hadirnya Sang Natal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat 38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat 38 berkata begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saya baca ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita akan temukan beberapa kelompok yang menyambut kehadiran Sang Natal dengan cara yang berbeda. Di antaranya seperti yang kita baca tadi adalah Maria, respon yang positif, yang luar biasa dinyatakan, diberikan, diungkapkan
oleh Maria tatkala berita kelahiran Sang Natal itu di dalam dunia ini melalui kehidupannya. Pada awalnya Maria tidak mengerti rencana dan maunya Tuhan untuk memakai dia menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tetapi akhirnya dengan segala keadaannya, dengan segala kerendahan hatinya, dia mau menerima kehadiran Sang Natal itu di dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak hanya sekedar berkata, "Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Berita yang dia terima dari utusan Tuhan, dari malaikat yang disampaikan kepadanya. Bahkan dia memuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam pasal pertama ayat yang ke-46, dia memuliakan Tuhan sedemikian rupa. Ini respon yang diberikan oleh Maria ketika berita bahwa Sang Natal, Juru Selamat dunia itu, Raja di atas segala raja, datang ke dalam dunia, hadir dalam dunia, lahir di dalam dunia melalui kehidupan Maria. Bagaimana dengan kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang seperti ini? Kita merayakan Natal, tentu kita rindu supaya Sang Natal benar-benar lahir kembali di dalam kehidupan kita yang mungkin sepanjang tahun ini dirundung dengan berbagai macam masalah, beban dan pergumulan, sehingga kita tidak lagi peduli dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi di dalam Natal ini, mari kita mau belajar seperti Maria. Ada berita sukacita, ada berita yang luar biasa yang dinyatakan dalam Natal. Dengan kita mau berkata seperti Maria, jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Damai, sejahtera dan sukacita Natal itu akan menjadi bagian kita apabila kita mau meresponinya dengan positif dan berkata segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, kita mau terima seperti Maria menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, golongan yang kedua, kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Di sana diceritakan berita itu tidak hanya datang kepada Maria, tetapi juga berita itu disampaikan kepada gembala-gembala ketika mereka sedang menggembalakan ternak mereka di padang Efrata, dan berita itu sampai kepada mereka. Dan ketika berita itu datang kepada mereka, mereka mengerti apa maunya Tuhan dengan kehidupan mereka. Lalu firman Allah berkata, mereka cepat-cepat pergi untuk melihat Dia. Ini berarti bahwa kehadiran Sang Natal, kehadiran Sang Raja, kehadiran Juru Selamat umat manusia itu membuat satu gairah baru bagi setiap orang yang mau meresponinya dengan baik. Seperti gembala-gembala, kita tahu pekerjaan gembala pada saat itu mereka berada di padang. Kalau malam mereka harus menghadapi dinginnya malam, angin malam, suasana malam. Kalau siang mereka harus menghadapi situasi panas terik, belum lagi dengan berbagai macam masalah yang lain.
Tapi ketika berita itu datang kepada mereka bahwa juru selamat dunia telah lahir, maka ada gairah baru buat mereka. Sehingga mereka cepat-cepat pergi untuk melihat sang raja yang baru lahir itu. Bahkan setelah mereka menemui sang raja bayi itu di Bethlehem, maka mereka pun memberitahukan kepada semua orang. Mereka menjadi saksi, memberitakan bahwa ada juru selamat dunia yang telah lahir ke dalam dunia ini. Juru selamat umat manusia yang namanya Yesus, yang namanya Immanuel, Raja di atas segala raja. Dan bahkan mereka tidak hanya memberitakan tentang kabar dan berita itu, tetapi mereka memuji dan memuliakan Allah. Ya, perhatikan dalam ayat 16 dalam Injil Lukas pasal 2, mereka cepat-cepat pergi untuk melihat dia. Ada gairah baru untuk berjumpa dengan juru selamat. Kemudian ayat 17, mereka memberitakan berita itu kepada banyak orang. Dan mereka memuji dan memuliakan dia di dalam ayat yang ke-20. Bagaimana dengan kita yang hidup pada saat ini? Apakah kita sudah jumpa Yesus secara pribadi dan membiarkan dia lahir di dalam hati dan hidup kita, palungan hati kita? Kalau benar dia hadir dan kita meresponi kehadirannya dalam hidup kita, maka tentu ada gairah baru buat kita semua untuk memberitakan kabar kesukaan. Ada gairah baru bagi hidup kita untuk senantiasa mau berjumpa dengan Sang Natal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi saya dan saudara. Dan kita punya gairah baru untuk menjadi saksi, untuk memberitakan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi banyak orang yang belum kenal dan percaya kepada Tuhan, menerangi mereka yang berada dalam kegelapan, supaya mereka boleh melihat terang, mereka boleh datang kepada terang, juga mereka boleh hidup dalam terang, mereka boleh berjalan di dalam terang. Seperti yang diberitakan oleh gembala-gembala, bahwa ada juru selamat dunia yang telah lahir dan datang ke dalam dunia ini, yang mengasihi semua manusia dan yang mau percaya kepadanya akan menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Gembala-gembala tidak hanya sekedar memberitakan dan menjadi saksi, tapi mereka memuji-muji dan memuliakan dia, Raja di atas segala raja. Dan ini yang Tuhan mau dari hidup kita di dalam kita merayakan Natal. Adakah respon positif dalam hidup kita di dalam menyambut Sang Natal, hadirnya Sang Natal kembali dalam hidup kita, dan kita beroleh gairah baru untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan selalu punya gairah untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar baik, kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Dan kita senantiasa mau mengagungkan dia. Tidak ada yang lain yang kita puji, kita muliakan di dalam hidup kita, kecuali dia Allah, Tuhan yang mengasihi dan yang telah menyelamatkan kita. Bahkan firman Allah mengajarkan bahwa para gembala-gembala itu kembali dengan sukacita yang luar biasa, karena mereka telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang meresponi kehadiran Sang Natal itu. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. Tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini pun mereka ketika menerima berita, mereka melihat bintang yang menandakan ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi di atas muka bumi. Ada sesuatu yang luar biasa yang telah terjadi pada saat itu. Sehingga tatkala orang Majus ini melihat bintang itu, lalu mereka sebagai orang-orang yang ahli di dalam hal ini, mereka mulai mengikuti bintang itu.
kemana arah bintang itu pergi. Karena ada Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia ini. Dan akhirnya mereka sampai di tempat di mana arah tujuan yang dikatakan, diberitakan kepada mereka melalui bintang itu. Dan ketika mereka melihat bintang itu, firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-10 Injil Matius pasal 2, mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita ketika mereka berjumpa dengan Sang Natal, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di dalam ayat yang ke-11, mereka tidak hanya berjumpa, tetapi mereka sujud dan menyembah Dia. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Masihkah sukacita Tuhan itu menyelimuti kehidupan kita di dalam segala situasi di mana kita hidup dan berada? Ataukah sukacita Tuhan itu mulai tergerus dengan beratnya beban, hebatnya pergumulan, dan rumitnya masalah yang sedang kita hadapi? Atau dengan situasi yang sedang terjadi di saat-saat seperti sekarang ini, sehingga membuat Natal kurang bergairah, sehingga membuat Natal tidak ada sukacita, sehingga membuat Natal gersang, kering, dan tidak ada damai sejahtera? Ataukah kita tetap pada sikap kita dan kita mau belajar seperti para Majusi ketika mereka melihat bintang itu, apalagi mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sangat bersukacita, lalu mereka sujud dan menyembah Dia, mengakui bahwa hanya Dialah yang patut dipuja dan disembah. Hanya Dialah yang patut diagungkan, dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini? Adakah kita menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan? Ataukah kita benar-benar karena orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan kita senantiasa sujud mau menyembah, bersekutu dan beribadah kepadanya, kita senantiasa mau meninggikan dan memuliakan Dia, Allah, Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia, dan Sang Natal itu. Ini kita temukan dari kehidupan para Majusi. Mereka bukan saja sujud dan menyembah, tapi firman Allah berkata dalam ayat yang ke-11, mereka membawa persembahan, dipersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dan itu menggambarkan bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Mereka mengakui kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Dalam arti kata, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang hidup, yang patut dipuja, disembah, dimuliakan dan diagungkan. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita meresponi kehadiran Sang Natal seperti para Majusi? Itu adalah jawaban pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Tentukan sikap di dalam merayakan Natal, supaya kita tidak menjadikan Natal kita sia-sia dan hambar. Kalau kita rindu menikmati damai dan sukacita Natal, mari kita mau belajar seperti Maria, kita belajar seperti para gembala, kita belajar seperti para Majusi, dan jangan kita jadi seperti Herodes. Golongan yang keempat, kelompok yang keempat yang meresponi hadirnya Sang Natal adalah Herodes. Berbeda dengan tiga kelompok tadi dalam meresponi kehadiran Sang Natal. Di dalam firman Allah, di dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga dan yang ke-13. Ketika berita itu datang, ketika para Majusi mencari di mana Yesus lahir dan berbaring, Herodes terkejut, kata firman Tuhan. Bukan saja terkejut, tetapi dia tidak suka, dia tidak senang, dia menolak kehadiran raja lain.
karena Dia yang berkuasa pada saat itu. Dia menolak kehadiran Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia menolak kehadiran Sang Natal, sehingga dalam ayat yang ke-13 Dia mencari jalan untuk membunuh bayi itu, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Ini respon daripada Herodes. Bukankah ada banyak orang yang memiliki sikap dan sifat seperti Herodes, menentang kehadiran Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan menolak kehadirannya. Mari di dalam Natal kita jangan jadi seperti Herodes. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya sikap seperti Herodes. Tidak mengakui, menolak, dan tidak senang. Sehingga tidak mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Renungkan kehidupanmu. Dan yang terakhir adalah golongan masyarakat pada umumnya di dalam menyambut Natal. Kehadiran Sang Natal itu untuk kehidupan mereka. Masyarakat pada umumnya meresponinya dengan pesta pora, hura-hura, dan semuanya hanya bersifat sementara. Setelah selesai Natal, habis perkara, tidak merasa sukacita dan damai sejahtera, tidak mengalami akan berkat Natal, kuasa Natal di dalam kehidupan mereka. Karena mereka merayakan hanya merupakan satu tradisi, pesta pora, hura-hura dan lain sebagainya. Sehingga mereka kehilangan makna Natal yang sesungguhnya bagi kehidupan mereka. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita meresponinya di dalam Natal ini? Tentang kehadiran Sang Natal. Tentukan sikap yang jelas dan tegas dalam kita menyambut Natal. Jangan kita jadi sekali lagi seperti Herodes. Tapi marilah kita mau jadi seperti Maria, seperti para gembala dan orang-orang Majus. Dan kita mau rayakan Natal dengan menerima kehadiran Sang Natal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Sehingga sukacita Tuhan benar-benar menjadi nyata dalam hidup kita. Sukacita dan damai sejahtera Natal menjadi bagian kita, merupakan bekal untuk kita menyongsong tahun yang baru, tahun yang akan datang. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan mari kita mau hidup dalam sukacita Tuhan. Kita mau pergi dan beritakan tentang Sang Natal, Juru Selamat itu kepada semua orang. Kita datang dan sujud menyembah hanya kepada Dia saja. Kita berikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, Sang Natal, Juru Selamat dunia, Raja di atas segala raja yang telah lahir di palungan hati kita. Biar dalam renungan ini akan menjadi perenungan buat kita. Tentukan sikap kita di dalam kita sedang berada dalam suasana Natal dan sedang kita merayakan Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin, Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku. Ya Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarkan musik dan singers melantunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan hidup masing-masing. Di dalam kita meresponi hadirnya Sang Natal bagi kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih mengeraskan hatinya, tidak mau kenal dan tidak mau percaya, bahkan tidak mau menerima kehadiran Juru Selamat itu dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Mari pagi ini renungkan kehidupanmu, karena Dia mengasihimu, Dia kenal hidupmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Apabila kita meresponinya seperti Herodes, sebelum terlambat, mari berikan tempat bagi Dia dalam hatimu. Dia peduli dengan hidupmu. Apabila engkau membuka pintu hatimu, mengundang Dia masuk dalam palungan hatimu, Dia lahir dalam hidupmu, maka ada jaminan pasti kehidupan yang kekal tersedia bagimu. Dan engkau akan nikmati sukacita dan damai sejahtera Natal. Engkau akan mengalami makna Natal yang sesungguhnya. Oh haleluya, amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Oh syukur, syukur, haleluya. Rasakan dan nikmati jamahannya dalam hidupmu saudara. Hadirkan Dia dalam hidupmu.
Biarkan dia kembali lahir dalam palungan hati. Biarkan dia memimpin dan menuntut hidupmu. Alami sukacita dan damai sejahtera Natal. Walaupun berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Mari mampukan kami dengan kuasa-Mu Bapa, supaya kami dapat meresponi hadirnya Sang Natal dalam hidup kami. Kami belajar seperti Maria. Kami belajar seperti para gembala. Kami belajar seperti para majusi. Dan dijauhkan dari kami sifat, sikap seperti Herodes. Seperti kebanyakan orang di dalam menyambut Natal hanya merupakan tradisi, kebiasaan, pesta pora dan hura-hura. Tapi kami mau menyambut Natal dengan sujud dan menyembah. Kami mau berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami mau beritakan tentang Sang Natal, juru selamat kepada banyak orang. Sehingga ada banyak orang boleh percaya dan dimenangkan bagi Engkau. Dan mengalami sukacita dan damai Natal. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang Jumat-Mu. Kau tolong mereka mungkin yang saat ini sedang bermasalah dengan berbagai macam pergumulan hidup, hingga mereka boleh beroleh kemenangan dalam Engkau. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan nama Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Engkau. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi di dalam acara yang sama pada minggu yang akan datang. Amin.